Ketika dada dibuka dan otak berzikir. Quran Surah Al-Adiyat ayat 9-11. 9. Afala ya'lamu iza busiro ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dibangkitkan. 10. Wa husila ma fis sudur. Dan diperlihatkanlah apa yang ada di dalam dada. 11. Inna robbahum bihim yaumaizin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Pendahuluan, ketika bahasa menyentuh kesadaran. Surah Al-Adiyat ditutup dengan 3 ayat yang mengguncang kesadaran manusia. Di sini, bahasa bukan sekadar susunan bunyi, tapi gelombang kognitif yang memanggil pusat moral otak untuk bangun. Ayat-ayat ini menembus bukan hanya telinga, tapi neural pathway kesadaran diri. Dalam perspektif Balagoh, 3 ayat ini menunjukkan perpaduan indah antara ma'ani, bayan, dan badi, sedangkan dalam neuroscience, ia mencerminkan tahapan aktivasi otak dari refleksi diri menuju kesadaran ilahi. 1. Ilmu ma'ani, teguran kesadaran yang menggugah sistem limbik. Tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dibangkitkan? Secara ma'ani, ayat ini menggunakan istifham inkari, bentuk pertanyaan yang menegur, bukan mencari jawaban. Ia adalah alarm linguistik yang menembus ruang batin manusia yang lalai. Kata busiro bermakna diacak dan dibongkar secara mendalam, menunjukkan pembongkaran total realitas, baik tubuh, sejarah, maupun ingatan moral. Dalam neuroscience, teguran seperti ini bekerja pada sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus. Kedua wilayah ini mengatur memori emosional dan refleksi eksistensial. Ketika seseorang dihadapkan pada teguran moral yang kuat, sistem sarafnya mengaktifkan kembali memori lama yang terkubur, proses yang dalam psikoterapi disebut reactivation and reconsolidation. Maka, mafil kubur, bukan sekadar jasad yang bangkit, melainkan memori bawah sadar yang diangkat ke cahaya kesadaran. 2. Ilmu bayan, metafora pengungkapan dada dan mekanisme meta-awareness. Dan diperlihatkanlah apa yang ada di dalam dada. Dari sisi bayan, frasa ini adalah istiarah makniyah, metafora maknawi, dada manusia diibaratkan wadah yang isinya diperas keluar. Kata husila, bentuk pasif dari hasala, menunjukkan proses penyaringan dan ekstraksi total, bukan hanya ditunjukkan, tapi disuling hingga jernih. Dalam bahasa kognitif neuroscience, ini menggambarkan momen meta-awareness, yaitu kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Bagian otak yang terlibat adalah Default Mode Network, DMN, sistem neural yang aktif saat manusia merenung tentang dirinya, menilai niat, motif, dan pengalaman batin. Ketika ayat ini dibaca atau direnungkan dengan penuh kesadaran, DMN bekerja seperti cermin ruhani yang memantulkan isi dada kita, semua yang dulu tersembunyi kini tampil tanpa filter. Dengan kata lain, wahusila mafis sudur adalah proses neurospiritual pembersihan batin, ketika pikiran sadar dan bawah sadar menyatu dalam satu kesadaran murni, truthful self-reflection. 3. Ilmu badi, keindahan bunyi dan ritme kenaikan spiritual. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Secara badi, keindahan ayat-ayat ini terletak pada rima akhir, kubur, sudur, khobir. Rangkaian bunyi ini membentuk jinas goirtam, permainan fonetik yang serasi namun bergradasi makna. Kubur kedalaman fisik, tubuh dan sejarah. Sudur kedalaman batin, jiwa dan emosi. Khobir kedalaman pengetahuan ilahi, kesadaran mutlak. Secara estetika, urutan bunyi ini menciptakan tartib tasidi, gerak menaik dari bumi menuju Tuhan, dari tubuh menuju cahaya. Dalam neuroscience, pola seperti ini menyerupai aktivasi hierarkis. Dari batang otak insting ke amigdala emosi, hingga prefrontal cortex penalaran moral dan spiritual reasoning. Maka struktur retorik ayat ini adalah simetri antara irama bahasa dan arsitektur kesadaran manusia. Bahasa wahyu seolah mengatur ritme sinyal listrik otak agar naik bersama makna, dari insting to insight, dari duniawi ke ilahi. Penutup, sinkronisasi wahyu dan kesadaran. Ketiga ayat ini membentuk tahapan penyadaran universal. 1. Tubuh dan memori dibangkitkan, ma'ani. 2. Hati dan motif disingkap, bayan. 3. Tuhan menyempurnakan pengetahuan, badi. Dari sisi kognitif, ini adalah proses neurospiritual integratif. Hipokampus membuka memori, amigdala memproses emosi, prefrontal cortex menimbang makna moral. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran transenden, inna robuhum bihim yauma izin la khobir. Maka ketika dada dibuka, bukan hanya isi hati yang tampil, otak pun sedang berzikir. Ia mengulang pola wahyu dalam ritme listriknya sendiri,
mengikuti simfoni yang Tuhan ukir dalam setiap neuron manusia.